Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya, Maifil Eka Putra, dalam online talk show ZTV ID. Kali ini kita akan membahas tentang amankah penggunaan alat kontrasepsi pada program keluarga berencana. Kita alhamdulillah di studio sudah bersama narasumber, Ibu Bidan kita, Bu Reri Febrianti dari RST Dompet Duafa. Ya, Bu Reri, Assalamualaikum. Bidan Reri ini pertemuan sebelumnya kita tentang pijat bayi ya. Iya, betul. Sekarang agak dewasa dikit pertemuannya. Ya, tentang amankah alat kontrasepsi bagi keluarga bencana. Jadi sebenarnya alat kontrasepsi ini sangat mendukung untuk keluarga berencana atau memang bisa tanpa alat kontrasepsi? Ya, sebenarnya program keluarga berencana ini pasti ada hubungannya sama alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi ini emang bertujuan untuk menjaga si keluarga berencana, program keluarga berencana ini untuk sukses. Nah, jenis alat kontrasepsi ini banyak. Yang di masyarakat tahu biasanya itu ada susuk, ada spiral, sama suntik dan KB pil. Susuk itu beda ya sama susuk artis itu ya? Oh, beda. Oh, beda. Kalau itu bukan, kalau itu kan untuk memikat daya tarik ya. Oh, daya tarik. Kalau yang ini untuk kontrasepsi mendukung si program keluarga berencana. Okay. Nah, banyak di masyarakat mitos-mitos dan kabar burung ya yang beredar di masyarakat soal alat kontrasepsi ini. Ya, emang kadang orang tahu dari mulut ke mulut. Jadi misalnya si A ngomong ini, lalu udah gitu nanti keterima sama si B, beda lagi nanti ceritanya sama si C. Maka sebaiknya kalau untuk alat kontrasepsi ditanyakan kepada bidan atau dokter yang memang jelas tahu jenis, kekurangan, kelebihan, dan manfaat untuk pasien tersebut. Iya, umpamanya nih orang pakai pil gitu ya, pil KB, apakah dengan pakai pil KB itu benar nggak itu akan pengaruhi hormon wanita yang pakai ya sebelumnya pakai susuk IUD ya? Iya, IUD. IUD itu bisa naik ke atas atau ya itu mungkin bisa dijelasin Bu Bidan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, emang ada banyak jenis si KB ini, ada yang hormonal dan nggak hormonal. Nah, untuk yang hormonal emang banyak macamnya, semua sama isinya, cuma jenisnya saja yang dibedakan. Ada satu berbentuk pil KB, biasanya itu harus diminum per hari karena dia hormonnya harian. Kelebihannya ya dia mudah dicari, cara pakainya pun gampang, tapi ada juga kelemahannya. Karena dia hormonnya per hari, begitu orang itu lupa minum, ya hormonnya habis hari itu juga. Jadi kemungkinan untuk gagalnya lebih besar kalau pakai pil KB. Dan biasanya ada efek samping mual. Mual ya? Karena itu ada tambahan hormon di dalam obatnya. Ada juga yang berbentuk KB suntik. KB suntik. Suntik juga ada lagi dibagi menjadi dua. Suntik yang 1 bulan dan suntik yang 3 bulan. Kalau suntik 1 bulan biasanya dia nanti yang pemakainya tetap akan dapat head sesuai jadwal biasanya. Kalau yang 3 bulan dia tidak akan dapat head gitu. Kalau sama 3 bulan tidak dapat sama bentuknya pun hormonal gitu. Kelebihan dan kekurangannya sama seperti pil biasanya, tapi ada yang mitos juga bilang kalau pakai yang hormonal ini bisa nambah berat badan. Benar apa tidak? Sebenarnya kalau untuk berat badan itu gimana kita mengatur pola makannya aja. Emang ada pengaruh tapi nggak banyak dari KB tersebut. Lebih ke bagaimana kita menjaga cara pola makan dari kitanya sendiri. Orang jadi banyak makan, terpancing makan atau bagaimana? Sebenarnya nggak terlalu ada pengaruh besar ke arah sana, cuma karena mitos yang beredar di masyarakat mungkin menjadi sugesti di masyarakat, sehingga masyarakat mikirnya ya kalau KB suntik ya akan besar berat badannya gitu. Nah, kalau untuk yang hormonal ada lagi satu yang dibilangnya susuk atau implan. Dia biasanya ditanam di bawah kulit di bagian lengan. Oh, di bagian lengan. Efeknya dia lebih panjang daripada pil dan KB suntik. Dia untuk 3 tahun gitu. Tapi fungsi dan cara kerjanya sama seperti pakai KB pil dan KB suntik. Karena obat yang ada di dalamnya pun itu sama, cuma dibedakan bentuknya saja
Nah, kalau untuk KB yang non hormonal, ada yang memakai alat namanya IUD atau biasa dibilang spiral. Ada juga yang pakai KB kalender. Kalau si spiral ini dia emang satu alat berbentuk seperti huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina seorang wanita. Biasanya kalau ini kan karena nggak ada hormonal dan nggak ada apa-apa, dia nggak ada pengaruh apa-apa juga ke badannya. Mens seperti biasa, jangka panjang juga dia bisa sampai 7-10 tahun. Jadi biasanya jarang ada keluhan ketika ber-KB IUD untuk masalah menstruasinya gitu. Ada juga yang melakukan KB secara KB kalender. Cuma kalau KB kalender itu agak sulit karena kita harus lihat masa subur. Jadi yang peserta KB tersebut harus hafal kapan masa suburnya, kapan siklus headnya, ketika itu dicegah untuk berhubungan supaya tidak terjadi kehamilan gitu. Iya. Jadi ada hormonal dan non hormonal. Yang hormonal tadi akan mempengaruhi hormon di tubuh pastinya ya. Itu juga masalah makan, tersugesti, banyak makan. Sehingga badannya menjadi besar atau gemuk ya. Kayak saya enggak ya. Jadi ini mitos-mitos ini ya perlu istilahnya diberikan penjelasan secara medis ya. Secara medis. Seperti yang tadi yang dipasang di lengan itu hormonal juga. Hormonal. Nah, itu mempengaruhi hormon. Itu akan mempengaruhi menstruasi juga. Biasanya kalau implan karena obatnya sama dengan KB suntik 3 bulan, dia akan tidak dapat haid selama memakai KB implan tersebut. Oh, jadi selama dia memakai yang hormonal itu dia tidak akan mendapat haid. Betul. Tapi kalau dia ingin menghentikan dan dia pengen berencana punya momongan, itu dihentikan, itu bisa langsung subur atau bagaimana? Tergantung hormon masing-masing orang lagi. Kadang ada yang begitu lepas langsung masa subur itu terjadi, ada yang memerlukan jangka waktu beberapa lama karena menetralkan hormon yang sudah sebelumnya ditambahkan oleh alat kontrasepsi tersebut. Menentukan Bu Bidan ya, menentukan seseorang ibu itu cocok dengan alat kontrasepsi itu bagaimana? Nah, biasanya kita kan sebelum seorang perempuan mau ber-KB, seorang ibu mau ber-KB, kita pasti ada anamnesa dulu. Kita wawancara apa dia pernah punya riwayat penyakit tertentu, atau dia punya sedang berobat atau sedang mengalami sakit tertentu. Kita juga melakukan pemeriksaan fisik, baru kita dapat menentukan mana yang cocok, mana yang bisa dipakai oleh ibu tersebut. Tapi seorang bidan hanya bisa menjelaskan beberapa macam tersebut, beberapa macam kontrasepsi, pilihan tetap ada di ibu yang akan berkontrasepsi, kecuali kalau misalnya pada saat dia memutuskan akan memakai suatu KB, pada saat pemeriksaan tidak cocok ya kita akan memberikan pilihan untuk yang bisa dipakai oleh ibu tersebut. Jadi memang harus mengenali diri ya, mengenali diri cocok apa tidak. Nah, kemudian ada juga nih yang mengatakan kalau ikut KB dengan minum pil gitu ya, itu kan ASI-nya akan kering apa ya? Sebenarnya gini, pil KB juga ada 2 jenis, ada yang untuk menyusui dan ada yang untuk tidak menyusui. Nah, susu kering di sini maksudnya bukan kalau kita itu di medisnya. Artinya ketika stop dia KB, keringnya ini bukan airnya yang kering. Tapi maksudnya ketika misalnya ibu ini harusnya menyusui dan memakai pil KB menyusui, tapi dia pakai KB yang biasa, kandungan gizi dalam air ASI itu akan habis sebelum waktunya. Jadi misalnya ada suatu kandungan yang harusnya habis di 6 bulan, begitu dia pakai KB yang tidak sesuai dengan ibu menyusui, gizi itu akan berkurang sebelum waktunya. Jadi yang maksudnya kering itu air ASI-nya tetap ada, tapi kandungan gizi yang di dalamnya yang berkurang. Nah, itu yang disebut kering gitu. Bukan kering nggak keluar gitu. Ya. Sebenarnya habis melahirkan umpamanya apakah langsung harus dipasang ikut KB atau bagaimana bagusnya? Biasanya kita nunggu sampai 40 hari dulu setelah persalinan baru kita tawarkan untuk ber-KB. Pilihan KB tetap kepada suami dan kepada istrinya mau pakai yang mana cocoknya baru kita lakukan alat kontrasepsi tersebut.
Jadi itu atas saran bidan atau kemauan dari pasien? Kemauan dari pasien utamanya. Kalau misalnya kita tawarkan tapi pasiennya nggak mau, kan kita juga nggak mungkin memaksakan ibu harus KB, harus ikut keluarga berencana. Kadang ada orang yang ingin punya anaknya banyak, kita juga kan nggak bisa memaksakan. Iya. Maka kalau misalnya itu kita hanya bisa menawarkan, tetap pilihan kembali ke pasien sama suami dan istri. Ya, jadi keputusannya ada sama keluarga itu ya. Iya. Apakah habis melahirkan ini dia mau kapan lagi mau punya program punya anak lagi gitu, terus kemudian KB yang cocok buat dia juga yang memilih. Tapi semuanya dijelasin ya, dijelasin. Iya, pada saat awal pemilihan metode kontrasepsi pasti kita akan menjelaskan setiap metode yang ada. Kalau efek samping bagaimana? Efek samping masing-masing pasti ada. Biasanya kayak tadi, pil itu biasanya akan menimbulkan mual pada saat ibunya mengkonsumsi pil tersebut. Kalau untuk KB suntik 3 bulan, biasanya pada saat awal pemberian akan terjadi namanya gangguan hormon yang menyebabkan ibunya keluar flek atau misalnya seperti darah head, tapi padahal itu darah yang di luar siklus. Nah, seperti itu kadang ada karena setiap badan manusia kan beda-beda ya nerima hormon dan memproses hormon tersebut. Makanya kadang-kadang ada gangguan seperti itu. Kalau kayak pasang IUD, biasanya dia pada saat menstruasi akan mengalami agak nyeri di bawah perutnya ya. Biasanya efeknya itu aja sih kalau IUD, dan mensnya agak terlalu banyak. Di bawah perut, di rahim maksudnya? Iya, dari bawah rahimnya, di posisi rahimnya itu. Itu kan bagi perempuan. Kalau ada kan KB buat laki-laki juga ya? Ada. Biasanya kalau untuk laki-laki kita tawarkan pakai kondom. Tapi kalau kondom kan angka kegagalannya bisa lebih tinggi daripada kalau perempuan yang memakai kontrasepsi. Karena kalau kondom itu ya resikonya bisa bocor, robek, sehingga jadi gagal KB-nya gitu. Oke. Vasektomi? Vasektomi dia untuk perempuan. Oh, perempuan. Untuk laki-laki. Kalau laki-laki tapi jarang sih. Ya, kalau yang itu berdampak ya? Nggak ada efek samping apa-apa, dia cuma mengurangi apa sih namanya jumlah si spermanya aja. Kalau tubektomi untuk perempuan sama juga, itu kayak disebutnya itu menutup pintu rahim apa sih tubanya diikat supaya ya. si sel telur nggak ketemu sama si sel spermanya. Gitu. Jadi pilihan yang seperti tubektomi, vasektomi itu. Kalau itu untuk jangka panjang. Kalau ada ada pasangan yang mau milih KB tersebut, biasanya kita benar-benar lihat usia, jumlah anak yang sudah dia punya. Tapi kalau usia di bawah 35 biasanya dokter nggak akan kasih untuk itu karena resiko untuk kedepannya kan panjang. Makanya kalau misalnya atau misalnya ada ibu yang udah operasi sesar berkali-kali, mungkin dokter akan memperhitungkan untuk melakukan tubektomi karena rahim kan tidak bisa terus-terusan untuk dilakukan operasi sesar. Maka itu pasti diperhitungkan untuk melakukan steril istilahnya. Tapi kalau misalnya masih muda dengan baru anak 1 atau 2, biasanya dokter nggak menyarankan karena kita perhitungkan jangka panjangnya gitu. Jadi di umur berapa itu ibu-ibu yang istilahnya bisa disarankan untuk sama sekali tidak melahirkan lah gitu ya? Ada resiko, ada umur resiko ya. Rentang umur resiko kan biasanya yang bahasa subur bagus itu 20 tahun sampai 35. Biasanya yang di atas 35 tahun dengan keadaan rahim yang sudah tidak baik atau tidak disarankan untuk hamil lagi, boleh di steril. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah 35 pun, misalnya dengan keadaan rahim yang tidak memungkinkan dia untuk hamil, tidak menutup kemungkinan juga untuk dilakukan steril tersebut. Tapi kalau menopause itu di umur berapa biasanya? Menopause itu beda-beda. Setiap perempuan pasti beda-beda karena dia pengaruh juga dari head sebelumnya. Dari pertama kali dia head, itu juga bisa diperhitungkan untuk masa menopause-nya. Jadi setiap orang nggak bisa dibilang umur 45 pasti menopause, umur 47 pasti menopause karena setiap orang pasti beda. Beda-beda ya. Iya. Jadi kalau udah dekat menopause nggak perlu lagi kontrasepsi kan? Nggak usah. Nggak usah. Ya jadi memang harus diketahui kan Mas, kondisi tubuh ibu-ibu yang untuk membatasi melahirkan. Kalau udah mau mendekati menopause ya nggak
perlu pasang kontrasepsi. Pasang kontrasepsi. Jadi mungkin ini sangat menarik. Kita nanti masuk pada segmen kedua dalam obrolan amankah alat kontrasepsi untuk keluarga berencana. Kita break sebentar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nggak mau aja di masa pandemi ini, kira-kira tempat mana yang sesuai buat konsultasi yang aman gitu. Kamu gak usah khawatir, di RSUD Dompet 2 aku aman kok untuk kontrol. Beneran. Benar, aku jamin. Ayo kita kontrol. Kamu kenapa? Hah? Gak apa-apa. Kamu takut? Sedikit sih. Gak usah takut, yang penting kita ngikutin protokol kesehatan yang ditetapkan di rumah sakit. Ini maskernya nanti kamu pakai ketika udah sampai di sana. Dan tetap jaga jarak ya. Kembali lagi bersama saya Mayfil Ekaputra dalam online talkshow ZTV dalam tema amankah alat kontrasepsi untuk keluarga berencana. Masih bersama Bidan Reri. Bu Bidan, tadi kita bicara tentang pembatasan anak ya dengan alat-alat kontrasepsi. Nah, bagaimana kalau sekarang kita bercerita yang terbaliknya? Kalau seandainya keluarga itu pengen punya anak, ya, merencanakan punya anak, baik dari yang baru nikah atau yang sudah punya anak, kapan dia harus melepas KB-nya. Ya, nah, Bidan Reri mungkin bisa memberikan arahan kepada keluarga yang berencana. Baik, kalau untuk program punya anak sendiri, sebenarnya kita kalau misalnya kayak pasangan yang baru menikah, ya paling cara pertama yang kita lakukan untuk dia mencapai program tersebut, suami dan istrinya itu datang, lalu kita konsultasi seperti mencari kapan masa suburnya agar ketika mereka melakukan hubungan itu tepat pada saat masa subur dan bisa terjadi kehamilan. Itu masa subur berapa lama? 14 hari sebelum haid berikutnya. 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi kalau sesudah haid? Sesudah haid belum masuk masa subur. Oh. Jadi perhitungan ketika masuk masa subur itu adalah 14 hari sebelum haid berikutnya. Jadi biasanya kita tanyakan siklus haidnya berapa hari, berapa lama biasanya dia haid. Nanti kita tentukan kapan masa suburnya. Mangga, jadi silakan. tidak harus namanya haid pertama di
bulan ini tanggal 5 gitu. Apakah bulan besok dia datang tanggal 5 lagi? Bisa jadi di tanggal 5 lagi, tergantung dari siklus masing-masing. Bisa jadi misalnya dia siklus yang maju mundur 2 hari, maka belum tentu dia bulan depannya akan di tanggal 5. Biasanya kalau perempuan itu pasti akan tahu siklus headnya, dia pasti hafal. Maka itu nanti pasti kita tanya kapan siklus headnya, kapan dia head terakhir. Biasanya kita 3 bulan terakhir kita catat dulu, lalu misalnya nanti kita perhitungkan di head berikutnya tuh kemungkinan di tanggal berapa, lalu kita hitung masa suburnya, ya silakan berhubungan untuk mencapai kehamilan tersebut. Jadi gitu. 10 hari itu adalah waktu? 14 hari. 14 hari adalah waktu yang istilahnya waktu emas ya, Iya. bagi pasangan suami istri kalau pengen punya keturunan. Nah itu artinya itu sebut juga kalau untuk membatasi kelahiran juga begitu ya, berarti dihitung masa subur itu ya? Ya seperti yang sebelumnya dibahas itu kalau KB kalender itu ya sama seperti itu. Dia tahu kapan siklus headnya, dia tahu kapan dia head, maka dia hitung masa subur sebelum head berikutnya. Ketika masa subur itu datang, ya dilarang berhubungan jika dia tidak ingin punya anak. Tapi kalau misalnya dia memang lagi program kehamilan, ya mangga silakan berhubungan gitu. Ya. Itu harus minum obat kuat atau bagaimana? Gak usah, itu silakan aja masing-masing. Jadi itu artinya sudah alami ya? Iya, sudah di alami. masa-masa subur itu kalau memang kedua-duanya normal ya kan, Iya. ada juga yang bermasalah gitu ya. Kalau itu berarti di masa 14 hari itu adalah masa subur yang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, untuk laki-laki ya, Iya. dan perempuan itu bagaimana menjaga kesuburannya? Biasanya sih dari pola makan, pola istirahat, dan olahraga tentunya pasti gitu. Karena biasanya kalau pola makannya nggak bagus, pasti akan ada masalah juga entah di bagian laki-laki atau perempuan. Maka kalau misalnya ingin menjaga kesuburan dan kesehatan tentunya, pasti yang harus diutamakan itu pola makan, pola istirahat, dan olahraga. Pola makan, istirahat, dan olahraga. Nah, makannya apa? Makannya ya 4 sehat 5 sempurna seperti biasa. Ada mitos mengatakan makan toge banyak itu akan subur. Sebenarnya nggak pengaruh terlalu banyak. Mungkin yang tinggi protein lebih bagus untuk menjaga kesuburan dari bagian tinggi protein lebih bagus daripada kalau misalnya kayak toge doang juga ya kan cuma sayur aja, nggak ada makan wortel, kelinci, iya. Gitu kan, cuma sayur aja, cuma kayak vitamin-vitamin aja. Kalau tinggi protein dan menu lengkap yang seperti biasanya juga kan bagus. Hindari kayak makan fast food atau banyak yang penyedap rasanya itu juga dihindari. bagus. Ya itu dihindari. Jadi mecin. Fast food dihindari ya. Jadi makan yang alami, 4 sehat 5 sempurna. Plus protein ya yang lebih agak tinggi bermain. protein tinggi. Terus yang mempengaruhi faktor-faktor kesuburan namanya utara di laki-laki apa? Biasanya kalau misal kesuburan dari laki-laki itu harus pemeriksaannya akan lebih jauh. Jika misalnya ada suatu pasangan yang dia belum mempunyai anak selama 2 tahun, kita sebutnya kan dia udah yang termasuk infertil. Maka itu pemeriksaannya harus dua belah pihak. Jadi perempuan dan laki-laki harus diperiksa. Nah, untuk pemeriksaan laki-laki ini itu jauh ke depan. Jadi dia harus ada analisa namanya, spermanya dianalisa. Jadi yang bagian sehat atau jumlah yang sehat itu seberapa, itu ada bagian yang lain yang bukan dari kebidanan gitu. Oke, jadi kalau laki-laki pemeriksaannya lebih rinci detail dan ke depan gitu ya. Iya. Kalau di perempuan? Kalau perempuan biasanya ada USG. Dilihat bagian rahim dan tubanya. Kalaupun misalnya dari USG perut dia nggak terlalu valid, pemeriksaannya biasanya dokter akan memeriksa lewat transvaginal. Oh gitu. Jadi ada pemeriksaan dalam ya? Iya. Oh gitu ya. Jadi kalau laki-laki dan perempuan itu sudah tidak ada masalah, berarti dia tinggal mencari waktu yang tepat tadi. Kembali pada 14 hari yang berkualitas. Masa subur, ya. Masa subur. Kemudian kalau soal di olahraga, tadi kan soal makanan ya, makanan harus tetap dijaga. Nah, olahraganya, katanya ada kalau sering-sering main sepeda itu akan mendatangkan potensi bagi laki-laki. Sebenarnya nggak ada pengaruhnya sih kalau main sepeda, itu kan tetap hitungannya olahraga. Jadi nggak ada pengaruh apa-apa untuk kualitas si spermanya. Oh, kualitas spermanya. Jadi kalau olahraga yang disarankan ada?
Gak ada sih kalau olahraga, semuanya juga baik buat kesehatan. Jadi Baik, selama itu kita mampu buat laksanakan ya mangga dilaksanakan. Jadi olahraga tetap apapun olahraganya asal menyehatkan, insya Allah Iya. bermanfaat buat kesuburan laki-laki dan perempuan gitu ya. Tadi ada pola apa lagi? Pola makan, pola Istirahat. olahraga, istirahat. Nah istirahat ini kan banyak pekerja ya. Sekarang banyak yang kerja kantoran, Iya. banyak di luaran, waktu istirahatnya kurang, nyampe di rumah udah capek. Apakah itu berkualitas juga? Nah, pola istirahat tersebut sebenarnya kan kita perlu tidur itu 8 jam sehari. 8 jam 8 jam. Kalaupun misalnya tidak terkejar di istirahat malam, kan biasa kita tidur kadang-kadang baru nyampe rumah jam 12 atau apa gitu ya. Ya usahakan selama 1 kali 24 jam itu ya tetap dapat istirahat untuk tidur itu 8 jam. Entah itu misalnya di malamnya cuma dapat 4 jam, kita kejar di siang atau sorenya juga nggak masalah gitu. Yang penting istirahat harus cukup, jangan sampai terforsir bekerja terus. Ya. Kalau tidak mencukupi itu akan pengaruh pada kesuburan. Bisa jadi. Tapi Baik, selama laki-laki makan sama dan perempuan begitu sama aja. Laki-laki dan perempuan sama saja ya. Jadi pola makan, kemudian olahraga, kemudian pola istirahat. Apalagi satu? Udah itu Udah aja. 3 ya, 3. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu apa yang utama nih dilakukan oleh pasangan suami istri ya untuk program punya anak ini? Yang penting sih kerjasama antar suami dan istri, karena ketika program kan harus ada kapan waktu berhubungan yang tepat, kapan yang boleh atau tidak. Misalnya kadang-kadang ada yang program cuma program hamil aja ya, ketika itu ya cukup masa subur dipersilakan berhubungan, enggak gitu. Jadi maka kalau misalnya untuk program punya anak itu biasanya nggak boleh datang sendiri-sendiri lah istilahnya, nggak boleh istrinya doang yang datang untuk menanyakan gimana nih saya mau punya anak. Tapi ketika kita menjelaskan harus ada kedua belah pihak supaya yang kita jelaskan itu jelas kedua-duanya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita jelaskan tentang misalnya masa suburnya tanggal segini mangga berhubungan, atau misalnya di tanggal segini ya nggak akan menghasilkan apa-apa. Takutnya kita jelaskan ke pihak istri, lalu pihak istri menyampaikan sendiri ke pihak suami, tapi suami tidak bisa menerima. Kenapa mesti tanggal segini aja? Kenapa ini nggak boleh atau itu nggak boleh? Kan kita juga jadi takutnya ada miskomunikasi antara suami dan istrinya. Maka kalau untuk program lebih baik dua-duanya datang. Jadi mereka mah harus datang ke medis ya, tidak bisa selain mereka berdua gitu ya. Iya. Jadi harus ada penjelasan dari medis kalau mereka punya keturunan atau membatasi keturunan gitu ya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pasangan ingin mempunyai anak itu, karena ada juga teman-teman atau pasangan itu yang udah nikah puluhan tahun tapi Allah belum titipkan keturunan gitu. Nah biasanya untuk kasus seperti itu pegangannya udah ke dokter kebidanan. Nah dokter kebidanannya pun ada sub lagi spesialis dari kebidanan tersebut untuk yang infertil. Nah biasanya nanti dokter itu akan memeriksa kedua belah pihak ya. Untuk laki-laki dianalisa spermanya, untuk perempuan biasanya dilakukan USG dan sebagainya. Jika sudah ada hasil itu kedepannya di programnya, pemilihan programnya itu yang menentukan dokter dan pihak masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah yang belum di bawah 2 tahun, biasanya nggak usah sampai berobat ke dokter yang infertil itu. Tapi kalau misalnya di atas 2 tahun, biasanya harus ada pemeriksaan lebih detail lagi. Iya, umpamanya kalau memang kedapatan laki-laki kekurangan jumlah sperma umpamanya, itu masih ada mungkin dapat keturunan atau biasanya nanti akan dikasih terapi sama dokter infertilnya, entah itu terapi yang sesuainya apa, itu disesuaikan sama hasil pemeriksaan. Nanti akan dievaluasi lagi setelah pemberian terapi tersebut. ya, termasuk umpamanya dengan sistem bayi tabung itu bagaimana kalau itu wewenangnya ke dokter ya, karena itu kan udah program jauhnya lagi dari itu. Kalau kebidanan ya cuma sampai masa suburnya kapan. Kalau misalnya ternyata program itu gagal di atas 2 tahun itu ya maka diusulkan ke dokter. Dirujuk lah ya, iya. Ke spesialis ya. Kemudian apakah luka gitu ya saat melahirkan
di sebelum-sebelum itu akan mengganggu pada kesuburan perempuan? Kalau luka atau trauma persalinan sebelumnya nggak akan ada pengaruh ke kehamilan setelahnya. Karena kan kalau misalnya persalinan normal itu lukanya di luar ya, jadi nggak ada hubungan di pintu lahiran atau misalnya di rahimnya gitu. Tapi biasanya yang bakal mempengaruhi kehamilan berikut bukan trauma lahirannya, trauma jalan lahir atau lukanya, tapi misalnya riwayat seperti darah tinggi atau penyakit yang lain itu bisa mempengaruhi kehamilan berikutnya, bukan mempengaruhi kesuburan. Gitu. Jadi luka atau trauma waktu melahirkan sebelumnya itu tidak akan pengaruh pada program kehamilan berikut ya. Tapi kalau dia mempunyai penyakit bawaan baru akan pengaruhi gitu ya. Iya. Ini menarik sekali Bu. Kemudian kalau di sesar itu ya, sesar itu kan ada batasnya ya. Apakah orang bisa sesar sampai 7 kali atau 8 kali? Biasanya kalau dokter hanya menyarankan untuk 3 kali saja. 3 kali Karena kan setiap operasi itu pasti ada lapisan yang dilukai ya, istilahnya dibuka. Bukan di tempat yang sama ya? Di tempat yang sama. Maka itu si luka itu akan semakin tipis. Nah, itu pengaruh juga ke ketebalan dinding rahim itu. Nah, kalau untuk sesar yang lebih dari 3 kali, itu akan lebih berisiko di kehamilan berikutnya karena si dinding rahim itu kan tipis, istilahnya untuk menopang kehamilan yang berikutnya yang sampai 9 bulan akan beresiko. Berarti bahaya buat ibu dan janinnya gitu ya. Jadi sebaiknya biasanya dokter hanya menyarankan 3 kali. 3 kali. Yang menarik sekali, mungkin pada sesi berikut kita akan menerima pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Silakan pemirsa di online chatting kami bisa disampaikan pertanyaannya, nanti Bu Bidan Redi akan menjawab. Kita break sebentar dan tetap bersama kami. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berdoa meminta kepada Allah, Rob pemilik ars yang agung. Ma qaddamu wa atharahum wa ma 'alaina illal balagh. Kembali lagi bersama saya Maifil Kaputra dalam online talkshow ZTV ID dalam bahasan kontrasepsi amankah untuk keluarga berencana. Nah, sesuai janji kami tadi di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang sudah masuk ke studio. Bu Bidan, ini sudah ada di tangan saya beberapa pertanyaan dari Vicky Muhammad. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tips dan triknya untuk menghasilkan anak kembar. Nah, gimana nih? Kalau anak kembar itu kita nggak bisa ya, maksudnya kayak program untuk punya anak kembar gitu, karena itu kan dia mutasi gen gitu ya, maksudnya kita nggak bisa memanipulasi
agar bisa misalnya berhubungan harus dengan seperti ini atau di hari ini atau kapan, itu kita nggak bisa karena kalau itu kan faktor keturunan, jadi kita nggak bisa ada campur tangan untuk mendapatkan anak kembar itu gitu. Jadi kalau dapet ya alhamdulillah, kalau enggak ya usaha lagi. Iya, berarti kalau pengen anak kembar juga ibunya harus 2 ya? Kembar beda ibu itu. Kembar beda ibu, jadi dia bisa dapat langsung 2 anak gitu. Iya, Vicky Muhammad bisa mami ini. Kemudian dari Sen Official, seberapa akurat metode menghitung masa subur itu untuk pembatasan kehamilan? Namanya metode alami ya, pasti angka gagalnya lebih tinggi daripada kalau kita dibantu dengan alat. Akurat atau tidak akuratnya itu tergantung dari si masa siklus headnya istri tersebut. Jika memang dia siklusnya teratur, maka akan lebih akurat untuk masa suburnya. Tapi begitu siklusnya panjang dan tidak teratur, akan sulit menghitung masa subur karena kita harus mengetahui kapan head berikutnya yang akan datang, baru kita bisa menghitung masa subur. Kalau misalnya dia headnya nggak teratur, akan sulit. Maka biasanya kalau yang siklus headnya tidak teratur seperti itu, pasti kita menawarkan untuk memakai metode kontrasepsi dengan alat gitu. Kalau misalnya nggak pakai, takutnya nanti gagal, nanti yang disalahin kan bukan istri, bukan suami. Nanti Ya, kata bidannya bisa gitu. Padahal kan kita perhitungannya tetap harus pasiennya tahu kapan masa kapan siklus headnya datang, baru kita bisa hitung. Siklus head itu ada yang mempengaruhi nggak? Atau memang rata-rata semua wanita sama? Setiap wanita pasti beda. Ada yang siklus terpendek 21 hari dan ada yang lebih panjang lebih lama lagi dari 21 hari. Nah, masing-masing orang itu kan pasti beda. Jadi kadang kalau misalnya kita konsulkan ke ibu A dan ibu B itu nggak bisa sama untuk KB kalender karena siklus masing-masing pasti akan beda. Ya, umpamanya apakah stres itu bisa memicu head nggak? Atau kecapean gitu? Stres itu bisa, stres dan kecapean juga bisa mempengaruhi siklus head. Kadang-kadang kalau orang yang stres misalnya dia tidak ber-KB, kemudian nggak sengaja gitu ya berhubungan, nanti dia kepikiran nih, aduh takut hamil. Di siklus berikutnya misalnya dia tidak hamil, tidak dapat head. Nah, itu kan pengaruh juga dari pikiran yang dia itu takut hamil. Maka itu hormonnya akan bentuk seperti hormon kehamilan, seolah-olah dia hamil padahal sebenarnya enggak gitu. Karena stres yang takut hamilnya itu gitu. Jadi tingkat stres dan kecapean pun akan pengaruh ke siklus head. Oke. Jadi Sen Official mungkin sudah paham ya bahwa metode akurat untuk menghitung masa subur itu untuk kalau memang untuk program hamil atau tidak hamil harus yang akuratnya ya pakai alat ya, pakai alat. Tapi kalau hitung kalender ya kadang-kadang jebol. Kalau marah-marah sama istri stres, haid dia nggak jadi keturunannya nggak jadi dapat gitu ya. Kemudian kita lanjutkan pada pertanyaan berikut dari Romi Sawal. Apakah mengkonsumsi pil KB dapat menghambat aktivitas sehari-hari? Kalau dari pil KB kan dia nggak ada istilahnya, nggak ada penanaman alat atau apa-apa ya. Biasanya efek sampingnya pun hanya mual. Nah, ketika habis diminum. Makanya biasanya disarankan itu ibu-ibu. Selalu? Jarang sih, maksudnya ada yang mual, ada yang enggak. Ada yang mualnya sampai berlebihan, ada juga yang mualnya cuma sebatas mual aja, nggak sampai harus diistirahatkan atau sampai muntah. Maka itu biasanya kita sarankan itu minum pil di malam hari karena untuk mengurangi si efek samping mualnya tersebut dan tidak mengganggu kegiatan gitu. Takutnya kalau pagi dia harus ada banyak yang dikerjain atau biasanya harus kerja, dia yang nerima hormonnya terlalu mual malah mengganggu kegiatannya kan. Makanya kita sarankan biasanya di malam hari supaya bisa langsung dibawa istirahat, jadi mualnya pun nggak akan kerasa gitu. Jadi kalau minum di malam hari dia langsung istirahat ya, tidak jadi hubungan berarti. Besoknya boleh. Besoknya boleh. Jadi dengan mengkonsumsi pil KB tadi tidak menghambat kalau dia terhambat gitu, artinya mualnya seperti tadi reaksinya. Itu apakah harus dilanjutkan dengan pil KB atau ganti? Kalau itu tetap pilihannya masing-masing lagi ya. Kalau kita kan nggak bisa, kalau kita sebagai bidan atau dokter, kita nggak bisa memaksakan suatu metode kepada pasien gitu ya. Tetap itu kembali ke pilihannya. Kalau dia ternyata nyaman dengan rasa mual atau misalnya mualnya juga nggak terlalu, dia nyaman minum pil,
maka dia mau melanjutkan ya silahkan gitu. Tapi Mas, kalau selama ini ada yang seperti itu, dia padahal udah mual-mual gitu, dia tetap kekeh ada gitu. karena Saya bisa Pil KB aja gitu. ada yang bisa tuh karena dia mungkin takut disuntik. Kalau Oh. implan dia takut suntik juga kan, implan disuntik juga ya, harus dibius dan segala macam. Kalau spiral dia takut dengan prosesnya gitu, atau dengan mitos-mitos yang terdengar olehnya, pasti dia pasti milihnya yang gampang aja Gampang gitu aja, ya. istilahnya, yang cuma diminum nggak hamil gitu. Oke. Ya berarti tergantung kembali kepada Iya, pasiennya, pasiennya. senyamannya apa. Kalau dia nyaman dengan muntah-muntah ya lanjutin gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikut Bu Bidan, ada dari Jasmili. Apakah saya perlu memberi masa jeda pada rahim jika ingin menggunakan IUD lagi setelah IUD yang sebelumnya kadaluarsa? Jadi ada kadaluarsanya, Mbak? Biasanya kan kalau jarak masa IUD itu biasanya 7 sampai 10 tahun. Kadang ada yang misalnya sebelum 7 tahun dia emang udah punya anak, ya maka kita lepas untuk program punya anak. Tapi ada juga yang dia emang mau jangka panjang, udah nggak mau punya anak lagi, biasanya kayak istilahnya bongkar pasang. Jadi yang lama kita keluarkan terus kita Pasang masukkan yang baru. Ada yang langsung seperti itu, ada juga yang dia menunggu masa head berikutnya dengan tidak KB apa-apa gitu. Tapi ya kita kasih pengertian. Kalau istilahnya kalau spiral IUD itu kan dia begitu dilepas ya hilang efek KB-nya. Maka kalau misalnya mau nunggu ya mungkin kalau ada waktu berhubungan ya bisa terjadi kehamilan. Kalau emang dia belum siap kehamilan ya kan, kalau misalnya mau lanjut KB lagi takutnya kan Bongkar terjadi pasang. kehamilan. Ada juga yang bongkar pasang, sebenarnya sih masalah bongkar pasang langsung pakai atau mau dijeda dulu, semuanya nggak ada masalah sih selama ya ibunya nyaman-nyaman aja dengan proses proses pelepasan dan pemasangan langsung gitu. Jadi expirednya 7 tahun. 7 sampai 10 tahun. Oh, 7 sampai 10 tahun. Itu bisa lepas sendiri atau Biasanya ada sih kasus-kasus yang emang IUD-nya keluar. Biasanya itu kalau nyeri head-nya terlalu sakit, terlalu sakit, lalu head-nya terlalu banyak. Jadi kadang-kadang ada yang kedorong, tapi itu angkanya kecil, maksudnya angka gagal seperti itu tuh kecil, nggak selalu terjadi. Paling ya kalau misalnya itu juga kan ada yang kedengeran misalnya dari orang katanya itu IUD bisa jalan-jalan ke perut kemana, padahal ya kita kan sebelum pasang itu kita ukur rahimnya seukuran seberapa, kita pasang ya sesuai dengan ukuran tersebut. Jadi ya IUD-nya nggak akan kemana-mana. Ya. Maka kalau misalnya udah mau habis, terus dia mau lanjut, mau langsung saat itu juga boleh. Kalau mau diistirahatkan dulu juga nggak masalah gitu. Tapi rata-rata selama ini bagaimana? Langsung atau Kalau yang jeda? usianya di atas 35 biasanya langsung. Jadi 35. begitu habis dikeluarkan subur, langsung ya? masuk lagi. Takutnya usia kan kalau di atas 35 lebih beresiko untuk hamil. Maka ada yang langsung. Tapi kalau misalnya yang dijeda pun ada gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan ini Jasmili udah paham ini. Sekarang Pak Purnomo, apakah kondom bisa diganti dengan plastik atau balon? Nauzubillah, pertanyaannya. Gimana Bu Bida? Ya kalau gitu kan nggak bisa ya, karena Iya. kalau kondom kan dia udah ada pembuatannya sudah sesuai bahan apa yang dipakai yang tidak akan menimbulkan iritasi kepada pemakainya. Terus udah gitu juga kan itu steril ya di dalam, jadi kan juga aman buat pemakainya gitu. Kalau plastik atau balon kan kita nggak tahu ngambil dari mana aja terus dipakai juga nggak ada fungsi apa-apanya gitu. Ya jangan hanya berpikiran untuk menghambat saja ya, tapi tidak memikirkan efeknya ya, efek dampak negatifnya. Mudah-mudahan Pak Purnomo jangan Pakai plastik. jangan melakukan hal-hal yang seperti itulah. Ya mudah-mudahan untuk kesehatan kedua pasangan lah itu ya. Kan pengaruh juga sama istri kan tuh. Iya, nanti kalau misalnya pakai yang macam-macam di istrinya infeksi juga kan bahaya buat istrinya. Ya ketinggalan balonnya. Apalagi kalau ketinggalan nanti balonnya. Iya. Berikut dari Kamar Media, apakah mandi dan buang air kecil segera setelah berhubungan menyebabkan tidak efektif ya hubungan tadi, jadi nggak akan hamil nggak setelah akan hamil gitu ya? Sebenarnya nggak ada pengaruhnya sih, maksudnya kan kalau proses berhubungan dengan proses buang air kecil pada wanita itu kan beda ya, Beda saluran, ya. beda tempatnya. Jadi kalau misalnya setelah berhubungan
Iya, si sperma masuk ke jalurnya, pipis juga itu kayak maksudnya buang air kecil itu kan di luar jalur itu, jadi nggak ada pengaruh apa-apanya. Mungkin banyak yang bilang kalau jongkok kali ya, yang sering kedengeran langsung jongkok biar keluar lagi, itu juga sebenarnya nggak pengaruh karena kan si sperma langsung masuk ke saluran rahim, jadinya kalau jongkok juga ya nggak akan ada pengaruhnya, si sperma akan jatuh lagi gitu. Berarti Jadi itu mitos ya. mandi dan buang air kecil setelah berhubungan supaya nggak hamil ya nggak ada pengaruh apa-apa. Jadi setelah hubungan tidak akan keluar walaupun jongkok maupun Walaupun pipis. jongkok mau jungkir Intinya balik seperti juga itu ya. nggak keluar lagi. Jungkir balik. Ya. Kamar media ini ya ini nama akun ya. Mungkin orang yang di belakangnya udah paham lah ya. Gak apa-apa jungkir balik juga, tapi nggak akan mempengaruhi hasil dari hubungan tadi ya. Kemudian barangkali itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk di studio pada kali ini. Mudah-mudahan pemirsa puas dengan apa jawaban dari Bu Bidan kita. Insya Allah kita akan ketemu di online talk show berikut dengan tema yang berbeda. Terima kasih Bu Bidan sudah hadir di studio bersama kita, sudah berbagi ilmunya tentang alat kontrasepsi dan program keturunan ya. Dari saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dan terima kasih atas kesetiaan Anda. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak dan jangan lupa memakai masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.